Kita tidak bisa keluar dari aturan-aturan itu. Kita tidak bisa mencari alternatif dari aturan-aturan itu. Kita tidak bisa, katakanlah itu, menciptakan satu omnibus tersendiri untuk aturan-aturan tersebut, yaitu aturan-aturan yang menurut saya adalah aturan yang bersifat sistemik. Nah, itu kan ada itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sistem yang bekerja, entah itu sistem pendidikan, sistem agama, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem hukum, dan yang lain-lainnya itu sistem semua. Misalnya katakanlah sistem ekonomi yang berbasis pada liberalisme atau ekonomi kapitalistik, siapa yang bisa mengubah itu? Siapa yang bisa mencegah adanya kejadian-kejadian yang merusak? Bagaimana kita bisa memberikan satu pertimbangan lain? Bagaimana kita bisa mendapatkan atau menciptakan satu sistem yang baru? Nggak bisa. Sistem itu udah jadi kearatan, udah jadi takdir kita, sudah given. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Kopi Panas Radar. Seperti biasa, satu hirup kopi supaya hidup kita terasa lebih hidup. Kadang kita merasa hidup, tapi ternyata tidak hidup. Dan kopi membuat hidup kita menjadi hidup. Banyak orang merasa hidup tapi sebenarnya tidak hidup, ya. Oke, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, dan teman-teman sekalian yang diberkahi Allah seluruh negeri ini, mudah-mudahan keselamatan dan keberkahan selalu menghampiri hidup Anda. Dalam kesempatan ini saya ingin bukan mengulang tapi mungkin memberi tambahan tentang topik kita sebelum ini, ya, di mana saya membahas Omnibus Law, ya kan? Nah, saya mencoba untuk melihat dimensi lain, mencoba melihat satu cara pandang yang lain atau mungkin gagasan lain yang berkaitan dengan Omnibus itu, dan mungkin kita akan mencoba melihat pemaknaan Omnibus, ya, lebih daripada yang kita pahami. Omnibus sebagai satu jumlah atau sejumlah aturan dan perundang-undangan yang dimempatkan itu, dikerdilkan itu. Saya mau mencoba melihat dalam beberapa poin berkaitan dengan Omnibus itu, yang tentu saja sudah tidak lagi mungkin tidak berkaitan dengan omnibus yang kita bicarakan sebelum ini. Ada beberapa poin, ya. Poin pertama itu, sebenarnya ketika saya juga banyak orang bicara tentang omnibus itu, pentingnya omnibus itu, kenapa omnibus itu harus ada, kenapa harus dibikin, kenapa kita anggap itu penting, dan kenapa itu menjadi semacam kunci bagi keberhasilan pemerintah kita sekarang ini. Saya akan mencoba melihat bahwa di balik itu semua, Omnibus Law kita masih butuhkan adalah omnibus dalam bentuk di mana kita memahami dengan baik aturan-aturan yang selama ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kenyataan kita sehari-hari, kenyataan hidup kita yang praktis, yang konkret selama ini.
yang ternyata itu tidak teratur. Diatur hampir semuanya itu tidak teratur. Banyak sekali aturan-aturan itu ada hanya untuk semacam kesan saja, impresi saja, bahkan imajinasi bahwa aturan itu ada, regulasi itu ada. Dan itu terjadi di banyak tempat, di banyak waktu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga, ya, di RT, di jalan raya, di pemerintahan, di birokrasi dan yang lain-lain. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang selama ini seolah-olah diatur tapi kita tidak menjalankan, tidak teratur sama sekali. Sebagai contoh ya, yang paling sederhana aja. Kalau di Jakarta saja itu ada 6 juta motor dan mungkin setengahnya itu yang mengaspal gitu. Ya, jadi kira-kira 6 juta itu kalau dikali 2 itu orang naik motor pulang balik itu bisa lebih dari 2 kali. Itu sebenarnya berapa sudah kita melakukan pelanggaran aturan, ya. Entah itu aturan lalu lintas, buang sampah, ya, marka-marka dan yang lain-lain. Itu banyak sekali disobedient itu. Jadi ada ketidaktaatan peraturan. Di peraturan itu kayak diinjek-injek itu aja. Dan yang namanya pemerintah seperti tidak berdaya. Kalau ada seperti saya bilang tadi itu udah 3 juta atau 4 juta motor itu, dan dikali 2 itu berapa juta pelanggaran dilakukan oleh para pengendara motor, pengendara mobil. Itu setiap hari kita melakukannya. Jadi tidak hanya menyaksikan, kita melakukan, ya, tindakan-tindakan yang merusak undang-undang itu. Dan bagaimana kita memperbaiki itu? Ada sejenis aturan lain, aturan baru atau yang seperti apa? Omnibus law yang bisa menyapu jagat, ya, semua itu tuh apa dalam soal perilaku itu. Kita juga bisa bicara mengenai bagaimana perilaku kita sehari-hari, ya, di dalam masyarakat, dalam kehidupan kita di rumah tangga, di tempat kerja, ya, di tempat bermain, ya, atau di mana, di tempat-tempat lain itu. Kita melakukan banyak juga pelanggaran. Ya, kalau misalnya kita memasukkan juga pelanggaran yang bersifat etis, ya, moral, ya, kultural gitu, banyak sekali kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukumnya, dengan termasuk etikanya. Berapa korupsi dan manipulasi dilakukan oleh orang Indonesia itu setiap harinya, ya, yang terlihat atau tidak terlihat, ya, yang bisa terbaca atau tidak terbaca, yang tercatat atau tidak tercatat, jumlahnya luar biasa. Kalau misalnya KPK itu suruh menjumlah itu dengan teliti dan cermat, itu berapa bentuk koruptif, ya, korupsi, manipulasi dan yang lain-lain yang telah dilakukan oleh bangsa kita sehari-hari itu. Bukan cuma di pemerintahan, di birokrasi dan yang lain-lain, tapi korupsi yang dilakukan oleh masyarakat, ya, dalam perdagangan, ya, dalam perjanjian dan yang lain-lain. Itu terjadi banyak sekali. Dan di mana undang-undang itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ternyata jumlah kasusnya saja yang terbaca, itu yang terlihat, itu jumlahnya bisa ribuan, paling nggak setiap tahun, mungkin setiap bulan, itu banyak sekali. Nah, bagaimana kita mengatasi itu?
Yang namanya aturan-aturan itu dipermainkan, ya, tidak berlaku sama sekali, itu kita perlu omnibus yang lain apa? Ya, yang kira-kira itu bisa mengatasi itu semua. Aturan yang bisa menyapu jagat, ya, perilaku-perilaku yang selama ini itu menjadi tradisi kita, bahkan menjadi kultur kita, menjadi kebiasaan kita, sampai hal-hal itu dianggap normal, dianggap itu menjadi normatif, ya, bahkan kadang-kadang dianggap itu kebenaran, padahal sama sekali tidak benar, sama sekali tidak benar. Apalagi kalau kita ngomongin soal hal-hal yang bersifat dengan keyakinan dan yang lain-lain. Terus setiap orang seperti memiliki keyakinan sendiri-sendiri, ya, memiliki paham sendiri-sendiri, dan itu kita nggak bisa mengaturnya. Yang namanya kebebasan itu tiba-tiba memberikan izin atau permisi bagi semua hal yang sebenarnya tidak layak dalam cara hidup kita bersama, tidak layak dalam kehidupan kita beradat, berbudaya, bahkan beragama selama ini. Ya, sebelumnya baru berapa tahun belakangan ini tiba-tiba itu menjadi berubah, ya, cara kita menghayati hidup, menghayati agama, menghayati keyakinan kita, itu menjadi kacau balau. Itu siapa nanti, ya, yang bisa mengatur itu, yang menjadi polisi dari itu, yang bisa membuat aturan-aturan yang tidak mudah untuk dilanggar begitu saja. Sekarang ini mudah sekali, semua orang melanggar itu dengan alasan apapun, gitu. Ya, entah itu kebebasan itu apa, dan kadang-kadang kebebasan itu kebebasan yang tidak bebas, kebebasan yang mencekik, kebebasan yang memperkosa orang lain. Itu bagaimana kita memeriksanya? Jadi banyak sekali itu sebenarnya kumpulan-kumpulan aturan atau omnibus lain yang kita butuhkan supaya itu bisa tidak terjadi lagi, tidak terulang, menjadi pelajaran. Apakah ini hanya problem dari wibawa pemerintah yang nggak ada, hanya sekadar problem law enforcement yang nggak jalan? Nah, kenyataannya adalah semua itu tidak berjalan, aturan itu nggak berjalan. Terus kita perlu bentuk satu aturan baru yang membuat semua orang harus menjalankan itu dengan sesungguhnya. Seperti apa bentuk aturan baru itu? Omnibus yang baru itu, yang merangkum semua persoalan-persoalan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu saya mencoba mengajak kita semua berpikir, ya kan, bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita bersama ini memang ada aturan-aturan. Nah, ada aturan yang sifatnya tingkatannya rendah itu, peraturan-peraturan lokal gitu, ya, daerah itu sampai ke tingkat negara, pemerintah pusat, ya, aturan dari presiden sampai ke undang-undang, sampai konstitusi itu sebenarnya terjadi atau berlaku dalam satu kenyataan yang sebenarnya kita itu terjebak di dalam aturan-aturan itu. Kita tidak bisa keluar dari aturan-aturan itu. Kita tidak bisa berontak dari aturan-aturan itu. Kita tidak bisa mencari alternatif dari aturan-aturan itu. Kita tidak bisa, katakanlah itu, menciptakan satu omnibus tersendiri untuk aturan-aturan tersebut, yaitu aturan-aturan yang menurut saya adalah aturan yang bersifat sistemik gitu. Nah, itu kan ada itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sistem yang bekerja, entah itu sistem pendidikan, sistem agama, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem hukum, sampai dan yang lain-lainnya itu sistem semua. Kalau yang tadi pertama itu kita cuma bekerja dalam kegiatan yang sifatnya praktikal, praktis dan konkret itu, tapi dalam sistem yang
sifatnya apa, suprastruktur semacam ini, ya kita harus perhatikan bahwa banyak hal sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya menyerah dari sistem itu. Misalnya katakanlah sistem ekonomi yang berbasis pada liberalisme atau ekonomi kapitalistik itu, siapa yang bisa mengubah itu? Siapa yang bisa mencegah adanya kejadian-kejadian yang merusak gitu? Bagaimana kita bisa memberikan satu pertimbangan lain? Bagaimana kita bisa mendapatkan atau menciptakan satu sistem yang baru? Nggak ada, nggak bisa. Sistem itu udah jadi keraratan, udah jadi takdir kita, sudah given. Yang namanya sistem hukum, politik, agama, ekonomi, dan yang lain itu given. Jadi mau nggak mau kita harus menjalankan itu. Padahal sebenarnya itu kan sistem yang dibikin bersama. Artinya bersama para kolega dari para elitnya. Kita mungkin kadang-kadang rakyat sendiri tidak dia ikut bicara. Tapi para elit itulah yang menciptakan sistem-sistem itu sendiri, dan kita disuruh mematuhi itu. Ya, kita disuruh menjadi bagian dari sistem itu, mau nggak mau. Karena sistem itu kita seolah-olah itu menjadi sistem yang menjadi nasib kita bersama, padahal tidak. Misalnya sistem ekonomi kapitalistik itu kan tidak sesuai dengan sistem ekonomi kita yang kerakyatan, ya, yang agak sosialistik gitu kan, ya, berdasarkan Bung Hatta dan yang lain-lain. Itu melanggar dari apa yang menjadi tujuan agama, hukum, tujuan bernegara, tujuan dari ekonomi itu sendiri. Nah, kita tidak bisa menjalankan itu semua karena sistem itu sudah paten, nggak bisa berbuat apa, berakar kuat ya di dalam tanah. Padahal sebenarnya tanah itu bukan tanah kita, itu tanah orang lain, tanah orang lain yang menanam dan mungkin nanti memanennya gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jadi satu kali kita harus berpikir bahwa yang namanya sistem itu juga harus bisa diubah dengan satu omnibus yang tersendiri, yang berbeda, dan itu kan mengubah secara fundamental, secara mendasar dari kehidupan kita bersama di semua bidang, di semua dimensi. Jadi kita harus berupaya, dan kita mencoba untuk tetap menjadi seseorang yang sebenarnya semua itu tidak menjadi harga mati. Nggak ada yang namanya harga mati, yang ada itu harga hidup. Hidup yang harus dibela, dan itu hidup yang harus dijaga dan dipelihara dan berkembang secara dinamik. Nggak ada itu yang namanya harga mati. Jadi membuat semua aturan-aturan itu jadi kayak mayat itu aja, mati semua. Enggak, itu harus tetap hidup. Nggak ada harga mati, harga hidup. Nah, itulah yang namanya sistem itu, jangan jadikan harga mati. Kita harus jadikan itu hidup. Nah, yang ketiga mengenai dimensi ketiga mengenai omnibus law, ya, dimensi baru dari atau cara pandang baru dari omnibus law. Yang ketiga adalah bagaimana kita itu memahami aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita, bukan di saat ini tapi di masa depan. Bagaimana kita bisa mengantisipasi masa depan itu? Bagaimana kita mengakselerasi masa depan itu? Ya, kita belum tahu, tapi kita udah bisa perkirakan, bisa kita proyeksikan, kita bisa renungkan, bisa kita lihat jurusannya itu kemana itu. Nah, bagaimana kita memahami realitas yang memang masih bersifat imajiner, tetapi sebenarnya bisa terhitung.
Apakah perlu omnibus untuk yang seperti itu? Ya, tentang anak muda, ya kan? Tentang bagaimana mereka itu bergaul dengan teknologi, di mana teknologi itu udah bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, di mana kita menjadi primitif ya dalam pencapaian-pencapaian itu. Kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan Qatar itu ya, negara Arab yang kayaknya baru dari kemarin tuh dianggap masih non modern, itu sekarang udah luar biasanya. Dari kekayaannya itu dia bisa menciptakan hal-hal baru ya. Nah, itu bagaimana di Jepang, di Jerman, apalagi di Cina sekarang, di Amerika. Itu banyak hal-hal di masa depan yang sebagian sudah bisa diperkirakan, bahkan dirancang untuk kehidupan kita di masa nanti itu. Kita sendiri di Indonesia nggak tahu itu, nggak pernah memahami itu. Kita masih terpatok gitu dalam cara-cara hidup, cara-cara berpikir, dan cara-cara berkebudayaan yang sangat konservatif, kalau bisa dibilang primitif, primordial dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, bagaimana kita harus merangkas, menjalankan masa depan itu? Bagaimana kita bisa melihat masa depan itu dengan peralatan pikir yang baru, kebudayaan baru, dan yang lain-lain. Dan masa depan saya kira itu menjadi satu hal yang tiba-tiba tidak bermakna. Masa depan menjadi sesuatu yang saya bilang tadi itu, jadi barang yang mati, jadi zombie ya, ketika mereka tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki kekuatan yang hidup ya, tidak memiliki kemampuan untuk yang lebih hidup ya, menghidupi lebih hidup dari yang sebelumnya ya, untuk bisa merangkai kenyataan-kenyataan baru dari masa depan. Nah, omnibus macam apa yang kira-kira bisa kita rekayasa, kita bisa munculkan, bisa kita produksi supaya itu bisa menjadi jaminan bagi kenyataan masa depan yang selama ini dalam kehidupan kita sekarang itu seperti menjadi masalah karena begitu primitifnya cara kita memahami itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya kira ya ada satu pemikiran mengenai omnibus ya, dalam tanda petik sekarang, dalam tanda petik, dalam pengertian bahwa pemahaman di dalamnya itu agak bersifat abstrak, tidak konkret. Artinya persoalan-persoalan di dalam yang diangkut oleh omnibus ini ya, gugusan aturan ini itu harus bisa juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini itu menjadi persoalan bersama kita, persoalan-persoalan yang kita anggap itu seolah-olah itu sudah seharusnya itu ada dan terjadi, tapi ternyata sebenarnya itu harus kita renungkan kembali. Ini adalah sebuah omnibus di mana kita harus bisa memosisikan diri dalam kenyataan kita sebagai manusia, sebagai bagian dari alam, sebagian dari kenyataan bumi, atau bagian dari semesta. Itu harus ada aturan-aturannya. Kita harus paham aturan-aturan itu. Kalau kita tidak memahami dengan baik secara secara komprehensif ya, tentang aturan-aturan itu, tentang persoalan-persoalan itu, kita akan kehilangan diri, kehilangan kenyataan kita, kenyataan tentang masa depan juga masa lalu kita kehilangan diri, intinya itu. Karena apa yang kita yang saya sebut sebagai kesadaran alam itu, kesadaran yang bersifat universal itu, ya, yang bisa jadi itu bersifat spiritual itu, atau lebih tepatnya itu
bersifat religius itu harus kita masukkan ya dalam aturan-aturan yang abstrak ini. Kita harus bisa memahami tugas kita sebagai manusia, ya, tugas kita sebagai bagian dari alam, tugas kita bersama singkong, bersama ikan laut, ya, tambang, bukan hanya manusia-manusia lain, tapi juga binatang-binatang lain. Nah, di mana kita memosisikan itu? Di mana kita menempatkan diri kita dalam alam yang seperti itu? Apakah tidak ada omnibus yang seperti itu? Kita harus memikirkan, bisa jadi ya kita membutuhkan satu cara baru, kenyataan baru, alam baru ya, supaya kita bisa mendapatkan kesadaran baru, pemahaman baru tentang diri kita, tentang alam kita, tentang kucing yang ada di sebelah kita, tentang singkong yang kita makan, tentang pisang yang membusuk, ya, tentang gunung yang meletus atau kebakaran dan yang lainnya. Kita harus memahami posisi-posisi itu dengan baik. Nah, omnibus seperti apa yang kita butuhkan dalam pemikiran atau pemahaman yang abstrak? Dan akhirnya saya ingin melihat lebih jauh lagi, bahwa dalam kehidupan kita itu selain ada univers, ya, sudah ada, tidak hanya bumi, tidak hanya langit, ya, tidak hanya planet-planet, tidak hanya ada ribuan atau ratusan galaksi, tidak hanya adanya kehidupan-kehidupan mungkin ada di planet lain dan yang lain-lain, itu sebenarnya masih ada lagi tempat, ya, ruang lagi, ya, yang kita menyebutnya sebagai ruang yang secara akademik itu kita sebut transversal. Transversal itu ya jemaah dari universal. Kalau universal itu dari kata uni, ya, tidak jemaah tapi tunggal, universal, ya. Jadi universal itu hanya menyangkut satu univers, ya, di mana ada langit, di situ ada bintang, ada galaksi, ada. Tapi ternyata sudah dibuktikan di dalam kehidupan itu, ya, univers yang baik itu ternyata ada univers yang lain, ada versal, interversal gitu. Ada multiversal yang jumlahnya itu lebih banyak dari univers, jadi jamak juga. Bahkan katanya itu miliaran univers yang berbeda itu, yang lain itu. Jadi nggak bisa dihitung. Kalau emang itu benar, emang itu jadi bukti dari kebesaran Allah. Karena yang menciptakan itu siapa? Ya, univers itu yang jumlahnya itu miliaran itu. Bagaimana kita bisa menjangkau pikiran kita ke dunia itu, sementara pikiran kita begitu sempitnya, begitu pandaknya, ya, kesombongan yang begitu luar biasa, imbesilnya itu. Bagaimana bisa memahami bahwa dia itu hanya makhluk yang sangat kecil dibandingkan univers itu? Bagaimana kita memahami situasi baru itu? Atau jangan-jangan gitu, kita membutuhkan satu bukan semesta lagi, tapi kita menyebutnya itu universal. Ini sebagai apa ya? Katakanlah realitas baru, ya, di mana yang namanya pemahaman kita mengenai bukan hanya persoalan bumi atau singkong tadi, tapi juga kita tidak lagi bicara tentang agama, ya, tidak bicara lagi tentang manusia. Ya, karena manusia bukan jadi kecil, kita tidak lagi bicara tentang nasib, kita tidak bicara lagi tentang kejadian. Jadi ada hal yang melampaui itu. Apakah ada aturan di balik itu semua? Yang kita tahu cuman human nature, ya, aturan alam, hukum alam. Nah, kalau hukumnya itu bukan di alam yang
sama, alam yang berbeda, bagaimana kita memahami? Ya, apa itu semua? Kalau itu adalah ada di apa namanya? Kolong langit, bukan kolong langit, tapi di kerongkongan atau tenggorokan kenyataan ini semua. Ya, gimana semua itu menjadi ciptaan Allah gitu. Bagaimana kita menyikapi itu semua? Kita harus tetap menyikapi itu. Kita harus memahami itu semua. Karena itu bagian dari hidup kita, kenyataan kita, sekecil apapun kita harus paham. Jadi jangan sampai kita tuh tiba-tiba merasa bahwa kita tuh mampu melihat, melakukan dan menciptakan sesuatu yang seolah-olah kita sebenarnya sangat imbesil, sangat apa ya, tidak mampu. Harus kita mulai pekerjakan. Kita pekerjakan bagaimana caranya supaya sesuatu itu menjadi bermakna. Nah, itulah kira-kira omnibus lain yang mulai dari yang konkret sampai yang absurd tadi itu, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita bersama dalam memahami kita, diri kita, dan semua yang terlibat di dalam. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun itu mungkin terasa terlalu spekulatif, tapi ada pentingnya kita menjelajah sampai sejauh mungkin yang namanya pikiran kita mencapai. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga Allah tetap menyelamatkan kita dan memberi kita berkah. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.